eh, orang-orang yang kayak gua dulu, ya kayak Yepi yang nggak ngerti keinginannya sendiri, mau jadi apa nantinya itu, akhirnya berpikir kalau sukses itu uang, harta, karena tidak mengerti keinginannya semata. Iya, akhirnya iya benar. Akhirnya kalau nggak ngerti keinginannya, menganggap bahwa kesuksesan itu banyak duit. Oke, banyak duit, sukses, semua ada. Tapi tanya dulu hati, senang nggak, bahagia nggak? Kalau nggak bahagia, malah terasa hampa, berarti lo gagal. Berarti banyak sekali orang yang tidak mengerti akan keinginan. Iya. Nah, pertanyaan lagi harus Banyak, karena banyak yang mengartikan kalau suksesnya uang, harta, terkenal, bla 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 bla. Banyak juga orang yang kaya raya panik, bosan. Aku mau tanya ke lo aja, selama lo ngerjakan sesuatu yang lo senang, lo bosan nggak? Enggak. Lo ya, Enggak. nah kalau bosan berarti itu gak cocok. Mencintai orang yang tepat. Nah, lo bosan nggak? Enggak lah. Lo gitu. Nah, kalau bosan berarti tidak tepat. Memakan makanan yang disenangi, disukai, gak akan pernah bosan sampai kapan. Mau makan makanan yang dipilihkan orang 2 kali dan jadi betapa pentingnya menentukan keinginan sendiri. Kalau ada pertanyaan, kenapa kebanyakan orang tuh tidak tahu keinginannya sendiri? Tanya sendiri, jawab Iya, sendiri. iya. Kenapa? Kan pasti pengen tahu kenapa. Ya, kenapa? Nggak tahu yang pada. Aku ini bikin pertanyaan sendiri loh, jawab sendiri. Iya. Jawab. Ya karena aku ini cerdas sih. Aku hanya menunjukkan kecerdasan di sini nih. Aku nih show off ya namanya. Iya. Sombongnya Iya. Nek. Sekali-kali. Oke, lanjut. Karena kalau orang curhat pun kadang nggak dibayar. Dengan begini gue nyombongin diri itu terobati. Dibayar dengan boleh sombong, silakan Pak. Iya. Dikasih waktu 2 jam. Wah, sombong. Kenapa pada akhirnya banyak orang yang tidak tahu keinginannya sendiri? Ya, kenapa Mas Bro? Nah, karena dari kecilnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini salah, itu salah, ini nggak bagus, ini nggak benar. Yang benar itu yang menurut keinginan bapaknya, keinginan ibunya. Akhirnya dia Atau kebutuhan bapaknya. atau kebutuhan bapaknya atau ibunya. kebutuhan ibunya. Dari kecil sudah begitu. Aku pengen main balap, jangan. Nanti kamu luka. Aku pengen jadi penyanyi. Gak usah. Penyanyi itu lebih kepada kadang banyak maboknya. Aku pengen jadi pramugari, gak usah. Nanti pesawatnya jatuh. Yang benar itu kamu buka toko sembako aja. Loh kok benar? Ibumu begitu. Tapi ibu gua nggak suka, kurang ajar kamu, durhaka kamu terhadap orang tua. Aku mau jadi polisi, nggak usah, itu taruhannya nyawa. Aku mau jadi dokter, nggak usah, nanti lupa keluarga, tiap hari bertugas terus. Bagusnya kamu jadi sarjana hukum aja. Loh kok bagus, bapakmu sarjana hukum. Nah itu, kita tuh akhirnya nggak ada keinginan. Begitu nggak ada keinginan, akhirnya nggak tahu keinginannya apa. Lo ini kebaca. Pasti lo bekerja untuk cari duit. Nggak pernah lo mikirkan bekerja tuh gue senang atau enggak. Gimana caranya dapat duit? Iya, tapi malah nggak dapat duit, kagak. Dan duitnya itu kadang bukan untukmu, Betul. untuk orang di sekitarmu. Kalau nggak begitu lo nggak dilihat. Benar nggak?
Yang benar itu bekerja sesuai keinginanmu dan duitmu itu untuk kamu nikmati. Kalaupun ada lebih, barulah diberikan ke orang di sekitarmu. Kan gitu. Makanya di Indonesia ini rame durian semua. Oh. Karena duit. Rame batu cincin semua. Ketika ada yang jual ayam, kalau kaum minoritas, kalau penentang. Makanya di Indonesia ini musim durian, musim batu akik. Di luar sana nggak ada musim. Karena semuanya bekerja sesuai cita-citanya. Lihatlah elegan tampilan mereka. Oh, dia sopir. Walau sopir elegan. Karena memang dari kecil bercita-cita ingin jadi sopir. Jadi ketika dia bercerita tentang pengalaman nyopirnya tuh kita tuh senang. Banyak sementara di kita ini lo kayak nggak suka di kerjaanmu. Nah, yang penting dapat duit lah. Dulu gue pengen jadi pilot, tapi kan anakku lahir, bini gue nggak boleh. Aku kalau ngomong di bagian kayak gini kayak nantang ya, kayak sok pintar, pasti gitu. Sebenarnya bukan nantang dan sok pintar karena emang gue ngerti dan senang di kerjaan ini. Mas bro, lu kan prosesnya panjang banget. Dari lu SMA dapat keahlian ini ya kan, terus sampai akhirnya sekarang di Jakarta, lu suka kesel gak sih menunggu gitu? Menunggu kapan sih gue bisa jadi gini, kapan sih gue bisa berhasil yang menurut lo gitu. Kayak orang kapan sih gue bisa berhasil jadi A, B, padahal udah belajar, udah lakukan yang kita bisa gitu. Tapi tetap begini aja. Iya. Kalau gini jawabannya tuh dua. Kalau memang ini prosesnya dan normal, yang akhirnya aku harus menunggu untuk berhasil, aku tidak kesal. Yang kadang kesal tuh banyak yang ngalangin. Harusnya aku bisa kesana jadi nggak bisa. Dan banyak orang yang kenal gue ini kecintaan di akhirnya. Iya. Menyaksikan. Misalkan aku mau ketemu ketua partai, sebelum ketemu ketua partai, aku ketemu wakil ketuanya dulu, stop di situ. Itu yang kesal. Ngapain sih lo mau ketemu ketua partai, mending sama gue aja, kan duit sama aja. Nah itu yang bikin kesal. Tapi kalau keberhasilan itu murni karena prosesnya harus sebulan, setahun dan itu murni normal, gue gak kesal. Gak kesal. Kesalnya itu karena banyak orang benci ke aku hanya karena gak aku turuti maunya. Bukan karena aku jahat. Aku tuh pengen dibenci karena aku jahat sebenarnya. Jadi punya alasan orang membenci itu. Gak usah deketin mas bro, jahat, gak senang gue. Berarti gue harus jadi baik. Kadang-kadang gue udah mati-matian tetap dibenci. Tadinya aku gak ngerti dia benci kenapa. Oh karena kecintaan. Karena pasti orang suka sama dia nih. Kalaupun ada yang bilang gak suka itu karena membohongi hatinya aja. Ya lo aja kan, lo bertahun-tahun kan lo selalu bilang ini adalah salah satu orang yang merubahku. Aku ini domba yang tersesat. Nah sebelum lo ketemu gue, lo malah melintas kemana-mana karena udah bercerita. Ada tempat cerita cowok besoknya I love you. Kan saya domba yang tersesat. Berarti selama ini ketemu pengembala yang menyesatkan. Nah itu dia. Saya hanya seekor domba yang tersesat, yang kiri
Iya. Kanan. Iya. Terus saya muter-muter. Gimana ya? Iya. Karena penggembalanya menyesatkan justru. Menyesatkan. Mungkin melihat lucu nih dong. Ya gitu kira-kira. Gitu. Ya gue bersyukur banget sih maksudnya ketemu sama lo gitu kan, mendapatkan banyak jawaban ini. Nah terus satu lagi yang penting, ketika misalkan aku ngeliat misalkan melihat seorang yang ahli di bidang apapun, nah aku nggak kesal. Misalkan ada ahli teknologi menjelaskan tentang teknologi, aku nggak kesal karena itu bidangnya. Nah sedangkan sifatnya kita ini ada yang menjelaskan dikit padahal benar dianggap sok pintar, ya oleh dengki tadi menentukan cita-cita dianggap pengkhianat, iri dengki harus dimaklumi, manusia kan tidak sempurna. Aku tidak pernah ya, misalkan lo cerita tentang keahlianmu, ya aku senang. Nggak akan ku kritik lo, nggak akan ku nasihati kalau lo nggak bertanya. Ya sepanjang kita kan pernah nggak aku, Gi jangan ini, Gi jangan itu, nggak pernah. Kritik Nggak pernah aku ngeritik. Tapi kalau lo, Mas Bro, menurutmu, nah banyak di kita ini kalau ada yang hebat dikit dicari aja kesalahan itu. Kayaknya hidupnya tuh kalau nggak nilai orang itu sakit perut. Nah, karena nggak ahli tadi. Cuma kalau ahli di bidangnya hidupnya nggak sempat terlihat orang lain.